Film ini diawali oleh sebuah berita tentang peringatan 1 tahun sebuah kecelakaan pesawat yang dimana kejadian itu berada di film Final Destination 1. Bagi yang belum tahu kejadiannya seperti apa, nanti kita bahas, oke? Yang menewaskan banyak penumpang dari sebuah sekolah. Tak lama setelah kejadian itu, para korban yang selamat akhirnya meninggal satu persatu dengan cara kematian yang berbeda-beda. Dan film Final Destination 2 pun dimulai. Kemudian scene dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Kimberly. Wanita yang imut ini sedang berpamitan sama ayahnya karena akan pergi berlibur. Tak lama kemudian ia dengan temannya pun langsung OTW. Ayahnya heran saat melihat oli di mobilnya ternyata mengalami kebocoran. Kemudian saat akan memasuki sebuah jalan tol, mereka yang kini bersama teman lelakinya dikagetkan oleh seorang kolektor kaleng bekas. Lalu para remaja yang lumayan bangor ini akhirnya mulai memasuki jalan tol itu. Tak lama kemudian ayah Kim menelpon dan mengatakan untuk segera mengecek mobilnya karena mengalami oli bocor. Si badung yang lagi asik nyimeng langsung kaget saat terlihat sebuah mobil polisi mendekat. Jelas saja Kimberly pun panik. Hampir saja mobil mereka terseruduk truk besar itu. Kehadiran si Pak Polisi ini membuat orang-orang yang punya dosa merasa takut. Hingga pada akhirnya ia melihat sebuah rantai pada sebuah truk yang sedang terlepas. Lalu tiba-tiba gelondongan kayu itu pun menghantam wajah tampan si Pak Polisi ini, disusul dengan kendaraan lain yang saling bertabrakan. Tapi sebuah van putih yang dikendarai si ibu hamil bisa selamat dalam kejadian itu karena si ibu-ibu memang raja jalanan. Tapi Kim akhirnya tidak bisa menghindari rentetan kecelakaan itu. Mobil Kim pun gogolepakan dengan ekstrim, tapi ia masih sadar dan bisa melihat pria berambut pirang jadi barbeque di jalanan itu. Lalu tapi rupanya semua kejadian itu hanyalah bayangan Kimberly saja. Melihat barang bawaan si kolektor kaleng itu terjatuh, Kimberly yakin bahwa bayangan tadi akan terjadi. Ia pun mengatakan pada teman-temannya bahwa mereka akan mati dalam sebuah kecelakaan, tapi tentu saja mereka tidak mempercayainya. Agar yakin, ia pun mencocokkan kembali semua yang ia lihat dan lakukan dalam bayangan tadi. Dimulai dengan sebuah bus sekolah, lalu ia bisa menebak siaran lanjutan dalam radio. Hingga pada akhirnya Kim menutup jalan yang akan dilalui orang-orang di belakangnya, karena ia yakin mereka semua akan mati dalam kecelakaan seperti dalam bayangannya. Polisi pun mendatangi Kim atas tindakannya itu. Lalu Kim mengatakan bahwa akan ada kecelakaan hebat di jalanan itu dan tentu saja polisi ini merasa aneh dengan perkataannya. Kemudian orang-orang yang berada di belakang mobilnya mulai kesal dengan gangguan itu. Tak lama kemudian ia melihat truk yang menjadi asal mula kecelakaan itu. Kimberly pun semakin panik dan meminta polisi itu untuk menghentikan mobil tersebut. Lalu tiba-tiba kecelakaan dalam bayangan Kimberly benar-benar terjadi dan orang-orang yang terhalangi mobil Kim akhirnya tidak terlibat dalam kejadian tragis itu. Kemudian ia melihat sebuah tulisan yang memiliki arti selanjutnya berjarak 180 kaki. Ia pun mencarinya, tapi kemudian si Pak Polisi sigap menarik Kim hingga akhirnya ia selamat dari sambaran mobil itu. Tapi naas semua teman-temannya mati dalam tabrakan tersebut. Singkat cerita, Kim dan semua yang selamat dari kecelakaan itu berada di kantor polisi. Kemudian Kim menceritakan bahwa kecelakaan yang mereka alami itu sama persis dengan peristiwa pesawat yang terjadi di Final Destination 1, di mana ada seorang pria yang melihat bayangan pesawat meledak, lalu ia bersama teman-temannya keluar hingga akhirnya bisa selamat. Kemudian mereka pun menganggap Kim dan yang lainnya akan segera mati, sama persis dengan korban selamat dari pesawat yang mati satu persatu dengan berurutan. Tapi pemikiran itu jadi lelucon dan sesuatu yang tidak mereka pedulikan. Lalu mereka pun membubarkan diri.
Kemudian scene beralih ke seorang pria berambut pirang yang selamat dari kecelakaan tadi. Terlihat ia membuang mie basi di rumahnya dengan sembarangan. Karena lapar, si pirang pun berniat untuk menghangatkan makanan. Lalu sebuah hembusan angin yang entah datang dari mana membuat hiasan plastik masuk ke dalam makanan itu. Tanpa sadar, ia pun langsung menghangatkan makanan tersebut. Si pirang yang baru dapat hadiah lotre mencoba sebuah jam tangan yang baru ia beli. Tapi tiba-tiba, ia pun kaget hingga membuat cincinnya malah masuk ke dalam lubang pembuangan. Dan ketika ia mengambilnya, jam tangan kebanggaannya malah nyangkut dan membuatnya sulit terlepas. Keadaan pun semakin riuh saat api mulai menghiasi suasana dapur. Hingga pada akhirnya tangannya pun berhasil terlepas tanpa jam tangan itu. Karena api yang semakin membesar, ia pun menyelamatkan diri keluar melalui tangga. Tapi si tangga malah macet. Tak lama kemudian, ia pun berhasil turun. Mie yang tadi dibuang sembarangan akhirnya membuatnya jatuh. Lalu tiba-tiba, inilah yang disebut habis jatuh tercocol tangga. Si pria pirang pun tewas seketika. Dan benar saja kan, setelah ia selamat dari kecelakaan jalan tol itu, kematian benar-benar mengikutinya. Singkat waktu, kecelakaan maut itu pun mulai diberitakan. Kim dan yang lain pun menyaksikan kabar tersebut di TV masing-masing. Tapi tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan berita kematian si pirang. Ternyata si pirang yang baru menang lotre itu tewas karena tertimpa tangga di apartemennya yang terbakar. Mereka pun mulai menganggap apa yang dibicarakan Kim itu benar-benar terjadi. Singkat waktu, malam pun tiba. Kim yang lagi tidur masih kepikiran tentang kejadian yang baru ia alami. Lalu ia teringat tentang seorang yang selamat dalam kecelakaan pesawat yang dulu terjadi. Kemudian ia mencari tahu sosok yang bernama Claire Rivers di Final Destination 1 hingga pada akhirnya ia mengetahui keberadaan orang tersebut. Di keesokan harinya, Kim mendatangi Claire di sebuah tempat orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Setibanya di sana, Kim pun bertemu dengan wanita yang selamat dari kecelakaan pesawat itu. Kim pun langsung membicarakan kejadian yang ia alami. Kim pun menanyakan tentang orang-orang yang selamat dari kecelakaan mobil itu, apakah akan mati satu persatu juga. Kemudian Claire mengatakan bahwa kematian yang mereka alami akan sesuai urutannya. Perkataan Claire pun membuat Kim teringat akan urutan kematian orang-orang yang berada dalam bayangannya. Tapi karena pada saat kejadian Kim diselamatkan seorang polisi, Claire pun mengatakan bahwa urutan kematian akan terbalik. Dan Kim adalah orang terakhir yang akan mati. Itu berarti si pirang jadi awal urutan kematian itu. Itu pun sudah terbukti keberadaannya. Hingga pada akhirnya Kim meminta bantuan kepada Claire supaya bisa terlepas dari situasi ini. Tapi bukan karena ia tidak mau menolong, namun ia terlalu takut untuk keluar dari ruangan itu karena bisa saja ia pun akan mati karena hanya dia yang belum mati di kecelakaan pesawat dulu. Kim pun tidak bisa memaksanya dan Kim pun pergi. Saat di rumahnya, Kim bertemu si pak polisi yang memang sedang mencarinya. Lalu ia mengatakan bahwa orang-orang yang selamat dari kecelakaan itu menghubunginya dan akan berkumpul di apartemen si pak polisi. Tak lama kemudian, rupanya merpati itu hanyalah bayangan saja. Kim mengetahui bahwa itu adalah petunjuk. Saat ia teringat daftar kematian yang diceritakan Claire, ia jadi beranggapan bahwa giliran Nora dan anaknya yang akan meninggal karena burung merpati. Mereka pun segera mencari untuk menolongnya. Scene pun beralih ke Nora yang sedang bersama anaknya ke sebuah klinik. Tak lama kemudian, anaknya yang bernama Tim mulai menjalani sebuah pemeriksaan gigi. Tapi mereka tidak sadar bahwa selang akuarium di ruangan itu bocor. Si dokter pun dengan santuy melakukan persiapannya. Tapi tiba-tiba burung merpati yang tak cuma sekali saja mengganggu konsentrasi si dokter. Dirasa semua aman terkendali, ia pun memulai pekerjaannya. Sementara itu, air yang semakin banyak kini sudah mengenai listrik. Lalu tiba-tiba burung pun membuat mereka sibuk. Sementara itu, air kini berhasil membuat koslet peralatan napas untuk Tim. Jelas itu membuatnya sesak nafas, tapi suster cantik berhasil menyelamatkannya.
Lalu kita kembali ke Kim. Akhirnya mereka mengetahui bahwa ibu dan anak itu sedang berada di sebuah klinik. Tak lama kemudian mereka menemukan Nora dan anaknya yang baru keluar dari klinik itu. Kim pun meneriaki mereka dengan kata merpati. Akhirnya remaja itu pun bucat tertimpa kaca yang sangat tebal. Sementara itu si Pak Polisi mengatakan bahwa Nora tidak bisa hadir di apartemen miliknya. Mungkin karena masih syok karena anaknya yang sudah hancur tadi. Padahal Kim sudah tahu bahwa kini giliran Nora yang akan mati. Saat berada di mobil, mereka masih tidak percaya atas kejadian itu dan berharap para korban ini bukan mati berurutan seperti yang ia takutkan. Tapi tak lama kemudian, Clear pun datang menghampiri mereka, lalu mengajaknya menemui seseorang. Setibanya di sana, mereka pun bertemu dengan seorang pengurus mayat yang juga berada di Final Destination 1. Clear pun bertanya bagaimana cara untuk menghentikan kematian. Ia pun mengatakan bahwa sebenarnya kematian tidak bisa dicurangi dan hanya kehidupan baru yang bisa mengalahkan kematian. Kemudian ia menyuruh Kim untuk terus mengikuti pertanda yang ia temukan. Scene pun kini beralih ke sebuah pom mini. Mereka yang sedang mengisi bensin membicarakan perkataan si pengurus mayat tadi. Tapi tak lama kemudian, bayangan itu sungguh terasa nyata bagi Kim, sampai ia bisa merasakan mulutnya yang dipenuhi air. Kemudian Kim mengatakan seseorang berada di dalam mobil van saat tenggelam. Lalu mereka akhirnya teringat seorang wanita hamil yang mengendarai van putih sewaktu kejadian itu. Kemudian Clear mengatakan mungkin saja jika ia melahirkan bayi, urutan kematian bisa terhapus karena hanya kehidupan baru yang mengalahkan kematian, seperti yang dikatakan si pengurus mayat. Singkat cerita, mereka pun mulai mencari keberadaan wanita itu. Hingga pada akhirnya, mereka berhasil mendapatkan informasi dengan segera meminta bantuan polisi untuk menemukannya. Kemudian scene beralih ke apartemen si Pak Polisi. Mereka yang sudah berkumpul mulai membicarakan ketakutan yang mereka alami, terutama bagi Nora yang baru kehilangan anaknya. Karena ia menyangka dirinya lah yang akan mati selanjutnya. Karena hanya Kim yang bisa melihat pertanda datangnya kematian, akhirnya mereka menggunakan HP jadul untuk memudahkan mereka mengetahuinya. Tapi si pria berkulit coklat merasa ini semua hanya omong kosong dan tidak mempercayainya. Disusul dengan Nora yang sudah pasrah karena ia tidak memiliki lagi keluarga. Singkat cerita, mereka berdua pun meninggalkan apartemen si Pak Polisi. Sementara itu, si anak gaul berusaha untuk menyimpan barang-barang di tempat itu. Lalu sempat ia takut akan benda-benda yang terlihat begitu menyeramkan. Tak lama kemudian ia melihat sebuah bayangan seperti seorang lelaki dengan pengait dan ia kira itu adalah petunjuk. Dugaannya pun diyakini oleh Clear. Mereka pun segera memberitahu Nora akan petunjuk itu. Lalu saat berada di lift, si laki-laki tua dengan membawa pengait itu seolah bertingkah tengil. Kemudian mereka pun dikejutkan oleh sebuah ringtone khas HP jadul. Saat ia menerima telepon, Nora tidak sadar bahwa pengait itu dekat dengan rambutnya. Nora pun akhirnya mengetahui bahwa lelaki dengan pengait itu akan membuatnya mati. Ia pun panik dan pengait itu langsung nyangkol di rambutnya. Clear dan si wanita karir sontak menolong Nora yang kejepit pintu lift. Akhirnya, mereka berhasil menariknya keluar tapi dengan organ yang berkurang. Dengan kata lain, Nora pun tewas dengan kepala yang putus. Lalu tak lama setelah kejadian itu, si Pak Polisi mendapat laporan bahwa mobil van putih yang mereka cari akhirnya telah ditemukan. Hingga di keesokan harinya, mereka langsung OTW menemui wanita hamil itu. Sementara itu, wanita yang sedang hamil tua ini merasa kesal karena untuk mengamankannya, Pak Polisi itu menahannya di penjara. Lalu tiba-tiba, wanita itu tidak lama lagi akan melahirkan. Situasi ini membuat polisi yang lagi jaga pun panik. Karena memang tidak ada mobil lagi, akhirnya polisi itu menggunakan mobil van putih untuk membawanya ke rumah sakit. Kemudian scene beralih ke Kim. Mereka yang lagi OTW tidak menyadari bahwa mobil yang mereka kendarai memakai ban murah. Hingga pada akhirnya, tanpa diduga, mereka berpapasan dengan wanita hamil yang mereka cari. Tapi sial bagi mereka, mobil pun jadi masuk ke sebuah peternakan.
Kim dan yang lainnya selamat, tapi tidak dengan si coklat yang terluka di dadanya. Sementara itu, wanita hamil ini memaksa polisi untuk segera mengantarnya daripada menolong Kim dan yang lainnya. Kemudian mereka pun langsung gas menuju rumah sakit. Beda halnya dengan si pria coklat yang terluka. Si wanita karir yang mengemudikan mobil terjebak patahan kayu dan sebuah pipa tajam berada di belakangnya. Sempat ia ditolong oleh bocah, tapi tetap saja tidak berhasil. Untung saja si anak gaul pun sigap menyelamatkan bocah itu dari sambaran mobil ambulan. Tanpa mereka tahu, mobil ambulan itu mengalami kebocoran tangki hingga menyebabkan bensin mengalir terus hingga mendekati mobil mereka. Lalu tim penyelamat akhirnya berusaha mengeluarkan wanita karir itu. Tapi urutan kematian tetap saja mengharuskan mati dengan pipa itu. Tak sampai di situ, angin pun membawa rokok itu sampai ke bensin dan mobil ambulan tadi. Kemudian sebuah dahan membuat si Pak Polisi tiarap. Sesuatu pun terjadi. Patahan kayu itu seolah penyelamat buat si Pak Polisi. Dan karena sudah urutannya, si anak gaul tewas setelah si wanita karir itu tewas. Tak lama setelah kejadian itu, mereka akhirnya bergegas menuju rumah sakit. Karena mereka tahu wanita hamil itu sudah berada di sana. Saat mereka di mobil, tiba-tiba Kim melihat bayangan lagi. Ia pun mengatakan seorang dokter bernama Kalarjian sedang mencekik seseorang, hingga ia pun beranggapan dokter itu akan membunuh wanita hamil. Sesampainya di sana, mereka mencari keberadaan dokter Kalarjian. Dokter yang dalam bayangannya Kim itu benar-benar ada di rumah sakit, mereka pun mengejarnya. Sementara itu, si pria coklat sedang melihat berita kematian teman-temannya. Lalu tiba-tiba, selang yang terlepas itu tentu akan membuatnya menjadi kesulitan bernapas. Lalu saat si Pak Polisi berhasil menemui dokter, ia pun menyuruh Kim untuk mencari wanita hamil yang sedang melahirkan itu. Sesampainya di sana, wanita itu pun berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Kejadian itu berbarengan dengan si pria coklat yang selamat dari kehabisan oksigen. Akhirnya mereka mengira dengan lahirnya bayi itu, urutan kematian pun terhapuskan. Kabar bahagia ini mereka beritahu kepada Clear. Tapi tiba-tiba, Kim melihat bayangan wanita hamil itu tidak mati dalam kecelakaan. Berarti ia tidak masuk dalam urutan kematian. Dan kelahiran bayinya itu pun tidak berarti apa-apa buat mereka. Dengan kata lain, urutan kematian pun belum hilang. Kemudian ia mengingat kembali bayangan siapa yang berada di mobil van putih itu. Menurut Kim, orang yang di dalam van itu tangannya berdarah. Clear pun langsung mengira itu adalah tangan si pria coklat yang sedang dirawat. Ia pun bergegas memeriksanya, dan sesampainya di sana, koslet yang membuat nitrogen itu meledak akhirnya membakar seluruh ruangan. Clear pun hingga pada akhirnya mati setelah berusaha melarikan diri dari kematian sejak Final Destination 1. Kemudian saat melihat tangannya yang berdarah akibat ledakan itu, Kim pun akhirnya yakin bahwa orang yang berada di van putih itu adalah dirinya. Lalu ia melihat mobil van putih di mana mobil itu adalah sebuah ambulan, bukan mobil van putih milik wanita hamil. Lalu ia teringat sebuah perkataan tentang kehidupan baru bisa mengalahkan kematian. Kim pun berpikir ia harus mati dulu, niatannya sempat ditentang oleh polisi. Tapi sambil nyosor, Kim pun menyuruh Pak Polisi untuk segera memanggil dokter Kalarjian. Tak lama kemudian, Kim pun bergegas menuju mobil itu dan langsung tancap gas. Pak Polisi yang khawatir langsung nyerepet lari sekuat tenaga menolongnya. Tapi ia kesulitan untuk membuka pintu. Cuplikan kenangan pun terlihat seperti halnya orang yang akan meninggal. Akhirnya Kim pun kembali hidup. Pak Polisi mengatakan bahwa Kim telah mati selama beberapa menit. Itu berarti Kim seperti memiliki kehidupan baru. Akan tetapi urutan kematian sudah selesai hingga semuanya mati seperti dalam bayangannya. Kemudian scene beralih ke sebuah bocah yang diselamatkan anak gaul. Orang tua si bocah itu mengundang mereka untuk makan-makan karena telah menyelamatkan anak mereka dari mobil yang akan menabraknya.
Suasana gembira mereka rasakan, lalu si bocah pun memeriksa panggangannya, dan akhirnya anak itu tetap mati juga karena ia memang harusnya mati di insiden kemarin. Dan Final Destination 2 pun berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan bukan? Film ini sebenarnya mengisahkan tentang kejadian yang sama persis dengan kecelakaan pesawat yang berada di Final Destination 1. Berada di hari yang sama dan semua korban yang selamat pun mati juga dengan cara yang berbeda-beda. Lalu tokoh Clear yang dari dulu berusaha lari dari kematian akhirnya mati juga di film ini. IMDb untuk film ini adalah 7,5 dan menurut Sakayang cocok diberi nilai 7,9. Karena selain film ini memiliki alur cerita yang bagus dan unik, juga bisa mengecoh penontonnya dari adegan yang sebelumnya bisa ditebak. Dan tiap adegan gore-nya pun sangat terlihat realistis. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Final Destination 2. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.